ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, jalan pengajian malam Ahad di Masjid Al Fatah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan insyaallah taala pembacaan kitab Aqidatul Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana kita akan mengambil pembahasan tentang ketundukan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada pasal yang ketiga yang disebutkan di halaman 30, al-qaum wa fitratuhu fil khudu'i wa ta'atillah, bahwasanya al-qaum alam semesta dan fitrahnya, al-qaum ini alam semesta atau makhluk ciptaan Allah Ta'ala, wa fitratuhu dan fitrahnya berada di dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya sesungguhnya seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah menjadikannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Semua makhluk, baik itu benda mati, makhluk hidup, baik itu orang yang beriman atau orang yang kafir, tidak ada yang tidak bisa tunduk, tidak ada yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti kita akan bahas ketundukan jenis apa yang dimaksud. Akan kami pada kesempatan ini, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saya ingat pembahasan yang kemarin yaitu tentang bantahan terhadap kesyirikan orang-orang yang musyrik. Kita masih mengisahkan satu hal, yaitu kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan dalil, dengan sandaran alasan bahwasanya sesembahan mereka itu hanya sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang disebutkan di halaman ini. Ketika Syekh mengatakan wa yazlumu ibadatu kulli madman hadithan an haula al-ahwat yashfa'una lahum wa yatawassatuna lahum 'inda Allah fi qada'i hawajihim. Orang-orang yang menyembah kuburan baik zaman dahulu ataupun sekarang, mereka menyangka bahwasanya mayit-mayit yang mereka sembah itu memberikan syafaat bagi mereka dan menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah Ta'ala dalam menunaikan hajat-hajat mereka, sebagaimana yang Allah dikaitkan dalam ucapan mereka, "Mana'budu illa liqarrabuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami sedekatnya kepada Allah. Jadi di antara bentuk kesyirikan yang terjadi adanya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan mereka dengan dalih, dengan argumentasi, dengan alasan bahwasanya sesembahan mereka itu menjadi perantara di sisi Allah Ta'ala bagi mereka. Maka di sini Syekh tidak memberikan bantahan tentang hal tersebut, ya, apa yang kita baca kemarin. Maka di sini kita akan sedikit menyampaikan tentang bantahan terhadap hal tersebut. Dan tadi saya sudah sedikit memberikan soal-soal di sini yang bisa kita lihat di layar. Baik. Sediakan. Baik. Di sini kita tuliskan bantahan untuk orang yang berbuat syirik dengan dalil syafaat. Kita sampaikan di sini ada dua bantahan, minimalnya ada dua bantahan. Kita katakan yang pertama bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata.
Syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dengan dalil seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 24. Ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya punya Allah taala syafaat itu semuanya. Sehingga ketika syafaat itu hanyalah milik Allah taala, hal ini berkonsekuensi minimalnya dua perkara ini yang kita sebutkan. Yang pertama, tidak boleh seseorang menetapkan sesuatu sebagai perantara ataupun syafaat di sisi Allah taala kecuali ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat mereka orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan mereka sebagai syafaat di sisi Allah taala, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah taala. Apakah ada keterangannya? Apakah ada dalilnya bahwasanya sesembahan mereka itu sebagai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ternyata kebalikannya apa? Kosong dari dalil. Kalaupun ada di antara apa yang mereka sembah itu memang ya ada dalil-dalil yang menunjukkan apa namanya mereka bisa menjadi perantara di sisi Allah Taala nanti kelak di akhirat. Tetapi itu terbantah dengan poin yang kedua, yaitu bahwasanya syafaat ketika itu hanya milik Allah Taala, maka syafaat itu hanya diminta dari siapa? Allah Taala. Syafaat itu hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diminta dari perantara tersebut. Karena perantara tersebut tidak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, sebagaimana nanti akan diterangkan pada poin bantahnya kedua. Sehingga kita lihat perbuatan orang-orang musyrik tadi yang mereka menyembah selain Allah taala dengan dalil syafaat, ternyata mereka langsung meminta syafaat itu kepada siapa? Sesembahan-sembahan. Ketika mereka memiliki hajat kebutuhan, mereka tidak meminta kepada Allah secara langsung, ya, tetapi mereka minta langsung kepada orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang dianggap oleh mereka sebagai syafaat di sisi Allah Taala. Maka ternyata mereka tidak minta kepada Allah, mereka minta kepada orang-orang yang dianggap sebagai syafaat tersebut. Maka ini terbantahkan. Kalau mereka benar-benar menjadi syafaat di sisi Allah Taala, mestinya mintanya adalah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala menerima syafaat tersebut. Baik, ini yang pertama, bahwa syafaat hanyalah milik Allah semata, sehingga tidak mungkin kita bisa menetapkan sesuatu sebagai syafaat kecuali dengan dalil, dan seandainya pun itu ada dalil yang menunjukkan sebagai syafaat di sisi Allah Taala, maka tidak boleh meminta kepadanya, tetapi hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sisi bantahnya kedua, bahwasanya syafaat yang ditetapkan dan diakui oleh Allah Taala adalah yang memenuhi dua syarat. Syafaat yang ditetapkan dan diakui oleh Allah Taala adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah izin dan ridha Allah Taala bagi pemberi syafaat, yaitu yang akan menjadi perantara. Ya, seperti misalnya pada hari akhirat kelak, ya, Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kemuliaan berupa syafaatul uzma, menjadi pemberi syafaat ketika manusia berada di padang mahsyar, yang mereka mendapatkan kesusahan yang luar biasa karena matahari didekatkan di atas mereka sejauh 1 mil. Ya, mereka menunggu keputusan Allah Taala dengan waktu yang sangat lama sekali. Sehingga mereka berinisiatif, manusia itu ya, ketika itu berinisiatif, ayo kita datangi kepada orang-orang mulia, ya, agar mereka bisa memintakan, ya, agar Allah Taala menginginkan keputusannya di hari ini. Maka mereka mendatangi orang-orang yang mulia di antara manusia. Mereka mendatangi Nabi Adam, tapi beliau menolak, tidak berhak memberikan syafaat ketika itu. Nabi Nuh didatangi juga, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang kita kenal dengan Rasul Ulul Azmi, didatangi semuanya, tetapi mereka menolak semua karena mereka tidak merasa berhak menjadi perantara di situ. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, adalah aku yang berhak menjadi syafaat di sini dengan izin Allah. Akan tetapi di sini ketika Rasulullah SAW, ya, akan memberikan syafaat bagi manusia, beliau tidak langsung serta-merta memberikan syafaat. Beliau sujud kepada Allah Taala, memuji-muji Allah Taala dalam sujudnya itu,
dengan puji-pujian yang cukup lama dan puji-pujian yang tidak pernah diucapkan di dunia. Ya. Jadi Allah Ta'ala ajarkan ketika itu saja. Lalu kemudian sampai Allah mengizinkan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan irfa' ra'sak wasatuqah wasfa'u syafa'. Angkatlah kepalamu, bangunlah dari sujudnya, mintalah, kamu akan diberi permintaan, dan jadilah perantara, niscaya perantaraanmu akan diberi. Di sini ternyata Rasulullah SAW meskipun sudah ditetapkan sebagai pemberi syafaat, tetapi dia tidak bisa serta-merta memberikan apa? Syafaat. Tetapi apa? Menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya orang yang memberi syafaat ini atau yang menjadi perantara ini juga harus mendapatkan ridho dari Allah. Tidak mungkin seseorang yang menjadi syafaat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua hal ini syarat bagi orang atau makhluk yang akan menjadi perantara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalilnya adalah bisa disebutkan di sini dalam surah Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidaklah berguna syafaat kecuali man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan. Kecuali syafaat orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah dan telah dia ridhoi perkataannya. Ya, ini berkaitan dengan siapa? Makhluk yang menjadi perantara di sisi Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang berguna syafaatnya kecuali yang memiliki dua syarat ini: izin dari Allah Ta'ala dan ridho Allah Ta'ala kepadanya. Dan tentunya ridho Allah Ta'ala kepada pemberi syafaat ini terkait dengan kondisi orang tersebut, apakah bertauhid atau tidak, apakah mulia di sisi Allah Ta'ala atau tidak. Nah, ini syarat yang pertama berkaitan dengan pemberi syafaat. Dan ada syarat yang kedua berkaitan dengan orang yang berhak mendapatkan syafaat, yaitu ridho Allah Ta'ala bagi orang yang akan diberi syafaat. Ridho Allah Ta'ala bagi orang yang akan diberi syafaat. Dan ridho Allah Ta'ala hanya ada bagi orang yang bertauhid. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan wala yarda li ibadihi al-kufra. Ya, Allah Ta'ala tidak meridhoi kekufuran bagi hamba-hambanya. Artinya orang yang tidak bertauhid, orang yang memiliki kekafiran, ya, dia tidaklah mendapatkan itu Allah Ta'ala, sehingga dia tidak berhak mendapatkan apa? Syafaat. Ya. Dari tentang hal ini bahwasanya orang yang diberi syafaat itu hanyalah orang yang bertauhid, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa la yashfa'una illa liman irtadha. Ini berkaitan dengan para malaikat yang nanti di hari kiamat juga akan diberikan izin oleh Allah Ta'ala menjadi perantara, ya, menjadi syafaat. Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, itu para malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka, yaitu para malaikat ini tadi, tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan ini jelas, maka tatkala syafaat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diakui itu harus mengandung dua syarat ini. Orang-orang musyrik tadi yang mengklaim sesembahannya itu sebagai perantara di sisi Allah Ta'ala terbantahkan sudah. Kenapa? Karena mereka ternyata, ya, dengan klaimnya tersebut, dengan anggapannya tersebut, mereka ternyata berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta hajat mereka bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk. Jadi ini merupakan kesyirikan yang hanya itu akan menghalangi mereka dari syafaat. Maka ternyata sudah, ya ini dari ataupun anggapan ataupun alasan mereka untuk menyembah selain Allah Ta'ala dengan dari syafaat tersebut. Nah, ini sebagai tambahan atas apa yang kita sampaikan kemarin tentang bantahan terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sekarang kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang bahwasanya alam semesta, makhluk-makhluk Allah Ta'ala semuanya ternyata tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita apa? Alam semesta, makhluk Allah Ta'ala seluruhnya ternyata mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyampaikan ini, pembahasan judul pembahasan ini, tema pembahasan seperti ini, barangkali ada sebagian kita yang bertanya-tanya,
Bagaimana mungkin semua makhluk itu tunduk kepada Allah? Sedangkan kita lihat ada orang-orang kafir yang maksiat kepada Allah, kepada Allah, betul tidak? Ya. Maka nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ketundukan di sini. Baik. Di sini dikatakan oleh penulis, Inna jami'al qawni bisana'ihi wa ardihi wa aflakihi wa kawakibihi wa dawabihi wa syajarihi wa mudarihi wa barrihi wa bahrihi wa malaikatihi wa jinnihi wa insihi kullu khadi'un lillah mudi'un li amrihil qawni. Ini dia, bahwasanya semua alam semesta, semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala, ya, yang itu mencakup langitnya, buminya, kemudian orbit-orbit benda-benda langit, kemudian kawakib, bintang-bintang ataupun benda-benda langit secara umum di langit sana, wadawabi, kemudian binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang hidup di muka bumi, wasyajari, pepohonan yang ada, wamadarihi, tanah liat, ya, madar, tanah liat atau lumpur yang ada di muka bumi ini, ya, yang biasanya digunakan untuk membangun rumah, ya. Baik, wabari wabari, daratannya dan lautannya, wa malaikati, para malaikatnya, jinnya, kemudian manusianya. Intinya semua makhluk ini, semua ciptaan Allah Ta'ala ini kulluhu khadi'un lillah. Semuanya ternyata tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini tidak ada pengecualian, ya, manusia semuanya, ya. Jadi baik itu yang muslim, yang kafir, ternyata semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk kepada Allah Ta'ala maksudnya kan muti'un li amrihil qawni. Mereka semuanya pasti taat kepada perintah Allah Ta'ala yang kauni. Perintah Allah Ta'ala yang kauni, semuanya tunduk. Apa maksud perintah Allah Ta'ala yang kauni? Apa maksud perintah Allah Ta'ala yang kauni? Sini perlu kita terangkan bahwasanya perintah Allah Ta'ala itu ada dua macam. Amrullah naw'an. Ya, bisa kita lihat lagi di sini, ya. Kemudian bisa membantu, ya, penjelasan kita. Perintah Allah Ta'ala yaitu dalam bahasa Arab itu amrullah. Ini kelihatan jelas di saya. Perintah Allah itu ada dua macam. Jadi dalam bahasa syariat al-amr itu kan diartikan perintah dalam bahasa syariat, ya. Allah memberikan perintah, ya. Nah, perintah Allah Ta'ala, perintah yang muncul dari Allah Ta'ala kepada makhluknya, ternyata ada dua macam. Ada dua macam. Nanti kita usahakan sedikit, ya, sudah lebih lagi. Yang pertama adalah perintah kauni, yang kedua adalah perintah syar'i. Nah, tadi kita baca di dalam kitab tadi oleh Syekh, ketundukan seluruh makhluk terhadap perintah apa? Perintah kauni, ya. Ya, perintah apa? Kauni. Ini yang tadi, ya. Kauni, perintah kauni. Jadi ketundukan makhluk semuanya itu terhadap perintah kauni, bukan perintah syar'i. Apa maksudnya perintah kauni? Maksud dari perintah kauni yaitu perintah dan ketetapan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan takdir dan kejadian-kejadian pada makhluk. Baik, sekarang ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu terjadi, ya, misalnya kita yang misalnya, misalkan Allah menghendaki sebuah gunung meletus, ya, apakah gunung itu meletus dengan sendirinya atau karena perintah Allah? Karena perintah Allah, ya. Allah memberikan perintah kepada gunung, ya, untuk memuntahkan isinya di sana sehingga gunung meletus, kan gitu. Ketika gempa bumi terjadi, apakah itu hanya semata-mata pergeseran tektonik, ya, kejadian alam begitu saja tanpa ada unsur perintah dari Allah Ta'ala? Tidak mungkin, ya kan? Semuanya itu apa? Atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Nah, perintah yang seperti ini, perintah dari Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam semesta, ini disebut dengan apa? Perintah kauni. Contoh yang lain dalam tubuh kita manusia, ya kan? Allah Ta'ala memerintahkan kepada anggota tubuh kita itu, ya, di antaranya kepada jantung untuk berdetak setiap saat. Ini perintah, dia berdetak karena perintah siapa?
Perintah Allah, ya kan? Karena perintah Allah. Bukan atas keinginan kita kan? Karena perintah Allah. Seseorang lahir di muka bumi ini, ya kan, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang yang berkebangsaan Indonesia, ya, bersuku Jawa. Ini ketetapan Allah Taala, bukan? Ini yang disebut dengan perintah kauni. Nah, perintah kauni yang seperti ini mungkin nggak makhluk itu menghindar darinya. Artinya, udah saya nggak mau mengikuti perintah kauni ini. Ya, Allah menetapkan agar manusia itu jadi jantungnya berdetak, dia pengen hidup tapi jantungnya tidak berdetak. Bisa kan? Ya bisa. Ya kan? Semuanya itu pasti mengikuti apa? Perintah kauni. Inilah yang dimaksud oleh penulis tadi. Sehingga dalam perintah kauni ini seluruh makhluk tunduk pada perintah ini. Baik itu yang langitnya, baik itu buminya, baik itu daratannya, lautannya, malaikatnya, jin dan manusia, semuanya tunduk pada perintah kauni ini. Jadi kami ya. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis di sini. Ini yang dimaksud oleh penulis di sini, yaitu ketundukan seluruh makhluk terhadap Allah Taala secara mutlak, semuanya tunduk kepada Allah, yaitu tunduk pada perintah kauninya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Yang kedua adalah perintah syar'i. Perintah syar'i itu apa? Yaitu perintah Allah Taala yang berkaitan dengan syariat. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah kepadanya. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya. Kemudian siam. Allah melarang berbuat syirik. Allah melarang zina. Allah melarang riba. Ini adalah al-amru syar'i. Perintah secara syariat. Ya. Nah, perintah ini tidak semua makhluk tunduk. Tidak semua makhluk tunduk. Bahkan perintah syar'i ini tidak ditujukan kepada semua makhluk. Secara asalnya perintah syar'i ini tidak ditujukan kepada seluruh makhluk. Apakah ada perintah syar'i kepada langit, perintah syar'i kepada bumi, perintah syar'i kepada gunung? Tidak. Allah telah menawarkan dahulu amanah ini, syariat ini kepada mereka. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semuanya itu langit-langit, bumi, gunung dan sebagainya. Ketika diberikan amanah, ditawarkan untuk mengemban amanah syariat ini, mereka menolaknya karena mereka takut. Ya. Wa amalah al-insan, tetapi ternyata apa? Diemban oleh manusia. Maka al-insan umumnya jadi berjumlah, ya. Manusia itu orang-orang yang makhluk yang sangat sulit dan sangat bodoh sehingga dia berani mengemban syariat ini. Tetapi ini sudah takdirnya Allah Taala. Ya. Alhamdulillah, perintah syariat ini secara asal tidak ditujukan kepada seluruh makhluk, ya kan? Hanya ditujukan kepada thaqalain. Siapa thaqalain? Al-jin wal ins, jin dan manusia. Ini yang diberi perintah syariat. Nah, dari perintah syariat, dari jin dan manusia ini yang mendapatkan perintah syariat, ternyata tidak semuanya tunduk kepada perintah syariat ini. Ya, di antara mereka ada yang apa? Mukmin, ada yang kafir. Di antara mereka ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, jadi kalau perintah syariat ini, maka itulah jadi perintah yang hanya sebagian saja yang tunduk kepada Allah Taala dalam perintah syariat ini. Dan dengan ketundukan terhadap perintah syariat ini, maka orang yang tunduk itu akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbeda dengan ketundukan terhadap perintah kauni, maka tidak ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ketika seseorang itu mengikuti takdir Allah Taala, ya, misalkan tadi lahir sebagai laki-laki, kemudian mendapatkan jantung yang tak berdetak, itu tidak ada pahala atas hal tersebut. Baik, kalau hal inilah perintah Allah Taala ada dua macam ya. Dan ini untuk sebagai dasar kita memahami penjelasan Syekh di sini. Ketika beliau mengatakan bahwasanya al-kaun kulluhu, ya, ketika alam semesta seluruhnya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dimaksud adalah ketundukan terhadap perintah Allah Ta'ala al-kauni. Tidak ada satu makhluk kecuali mereka itu tunduk kepada ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang dalilnya, maka di sini disampaikan oleh beliau beberapa dalil dari ayat cukup
banyak yang menyampaikan. Allah Ta'ala berfirman di antaranya, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dalam surah Al-Imran ayat 83. Hanya kepada Allah, ya, aslama man fis samawati wal ardi, tunduk segala sesuatu makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tau'an wa karha. Sebagian mereka ada yang tunduknya itu secara sukarela karena keinginannya memang untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan ketundukan terhadap perintah syar'i, ya kan? Dan seluruh manusia tunduk kepada Allah Ta'ala secara karha, tidak bisa menghindar dari ketundukan ini. Ini berkaitan dengan apa? Ketundukan terhadap perintah Allah Ta'ala secara kauni. Jadi semua makhluk itu tunduk kepada Allah. Sebagiannya tunduk tau'an wa karha, ya, secara sukarela dan secara karha otomatis gitu ya. Maka ini adalah orang yang beriman. Dan sebagian mereka ada yang tunduknya hanya karha saja tanpa tau'an. Maka ini adalah orang yang kafir. Yang mana sesungguhnya masyarakat muslimin rahimani rahimahullah, ketundukan manusia yang kafir tadi, ya, terhadap kauniyahnya Allah Ta'ala, terhadap amru kauniyah Allah Ta'ala, ya, ini sebenarnya sebagai dalil ataupun hujjah, ya, yang menuntut mereka untuk tunduk kepada Allah Ta'ala dalam perintah syar'inya. Sebagaimana kalian wahai orang-orang kafir tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari perintah kauniyah Allah Ta'ala, maka hendaknya kamu juga tunduk kepada Allah Ta'ala dalam syariatnya. Dan gitu. Ini maksudnya di sini. Nah, sehingga dijelaskan oleh penulis pembahasan. Baik. Dalil yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bahkan hanya milik Allah Ta'ala segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau menjelaskan tentang masalah qunut, qunut ini maknanya ketundukan yang saya qunut pakai ta, ketundukan. Berkaitan dengan ini maka ketundukan manusia, ya, qunutul qalbi lillahi ta'ala. Jadi ketundukan manusia kepada Allah Ta'ala ada dua macam, melandaskan penjelasan tadi bahwasanya amrullah Ta'ala ada dua macam. Qunutul qalbi lillahi, baik, li amrihi al-kauni wa qunutul qalbi lillahi li amrihi syar'i. Jadi ketundukan makhluk kepada Allah Ta'ala yaitu kepada perintah kauniyah, yang ini semuanya tunduk kepada Allah, dan yang kedua adalah ketundukan makhluk terhadap syariatnya Allah Ta'ala. Ini hanya orang yang beriman. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala, yaitu tunduk kepada apa? Kalau dikatakan semuanya maka tunduk kepada apa? Ketetapan dan perintah kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah di antara dalil yang lain disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Hanya kepada Allah Ta'ala sujudlah apa saja yang di langit dan di bumi, ya, baik itu berupa dabbah, makhluk yang melata di muka bumi ini, ya, termasuk manusianya, termasuk binatangnya, semuanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan diterangkan di bawahnya tentang makna sujud di sini dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti insyaallah. Yang namanya sama dengan tadi, itu bukan, ya, tunduk kepada ini perintah syar'inya Allah, perintah kauniyah Allah dan juga perintah syar'inya Allah Ta'ala atas pembagian yang tadi. Demikian para malaikat, mereka juga tunduk kepada Allah Ta'ala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidaklah sombong, tidaklah menolak, tidaklah enggan dari ketundukan ini. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wal nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah kamu lihat bahwasanya Allah itu, ya, semua yang di langit, semua yang di bumi, kemudian matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, kemudian apa? Pepohonan, dawa,
binatang melata di muka bumi ini dan banyak manusia, semuanya itu apa? Yasjudu lahu. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari sujud kepada Allah, bulan sujud kepada Allah, bumi sujud kepada Allah, gunung sujud kepada Allah. Maknanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala menghendaki matahari, ya, yang biasanya itu terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat, ketika Allah Ta'ala menghendaki, ya, dan memerintahkan kepada matahari itu terbit dari arah barat, terjadi tidak? Terjadi tidak? Terjadi. Kapan itu? Hari kiamat nanti, menjelang hari. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala menghendaki bulan yang itu satu, ya, dalam bulan sapi, ya, setiap malam itu bulan satu atau dua? Satu kan? Ketika Allah Ta'ala menghendaki bulan itu terbelah menjadi dua, terjadi tidak? Terjadi tidak? Tunduk nggak bulan tersebut? Iya, tunduk. Ya, bulan itu terbelah menjadi dua. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah mendekati hari kiamat, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Kapan terjadi? Di zaman Nabi SAW. Dan itu benar-benar terbelah. Bulan itu berapa? Terbelah. Ini termasuk salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW. Ya. Jadi semuanya tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa katsirun minan nas, dan banyak manusia, termasuk orang kafir pun tunduk kepada Allah Ta'ala secara kauni, walaupun secara syar'i mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan hanya kepada Allah Ta'ala sujudlah segala sesuatu yang di langit dan di bumi secara sukarela dan secara terpaksa. Demikian pula dhilaluhum, bayang-bayang mereka, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan sore. Di waktu pagi dan sore, bayang-bayang kita, ya, kita perhatikan, kita memperhatikan insyaallah, ya. Bayang-bayang yang senantiasa menyertai kita tatkala ada cahaya, ya kan? Kita kan senantiasa memiliki bayang-bayang kalau ada cahaya. Ternyata itu juga tunduk kepada Allah. Ya. Allah memerintahkan kepada bayang-bayang untuk senantiasa mengiring kita ketika ada cahaya. Tidak pernah lepas, gitu kan? Dan juga bayang-bayang itu pasti menyelisihi arah cahaya, betul kan? Cahaya di sebelah kiri maka bayang-bayang sudah semakin jauh cahaya maka bayang-bayang semakin panjang, kan gitu ya? Maka kita lihat setiap pagi itu bayang-bayang memanjang, ya kan? Semakin siang bayang-bayang memendek, kemudian ketika apa? Menjelang sore bayang-bayang memanjang lagi dengan arah yang berbeda. Nah, sehingga dari bayang-bayang ini kita bisa mengambil jadi apa namanya? Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan juga termasuk tanda-tanda sholat macamnya. Kita tahu kan ini sedikit namanya tanda. Ketika kita tahu tanda sholat itu apa namanya, waktu masuknya sholat itu kan terkait dengan apa? Matahari, ya, ya kan? Ketika matahari di atas kepala kita, maka atau ketika matahari setelah bergeser di kepala kita, maka apa? Masuk waktu dan seterusnya, kan? Maka kita lihat dari apa? Bayang-bayang. Kita lihat dari bayang-bayang. Kita lihat matahari berada di atas sebelumnya. Kayaknya kan tidak ada yang bisa melihat matahari, ya, karena saking terangnya cahaya tersebut. Maka dengan bayang-bayang, kita lihat bayang-bayang itu sudah mulai memanjang atau masih memendek. Jadi kita lihat ukur bayang-bayang kita selama misalkan 1 menit atau 2 menit atau 5 menit, bayang-bayangnya memendek, berarti itu belum masuk waktu. Kalau sudah memanjang, berarti sudah masuk waktu. Dan begitu seterusnya. Ya, ini semua manusia muslimin rahimani wa rahmatullah menunjukkan, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk Allah Ta'ala mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh mengatakan, fa kullu hadhil kainati wal awalim munqadatun lillah khadi'atun li sultanihi. Maka semua makhluk-makhluk ini, semua alam semesta ini, ya, semua ciptaan Allah Ta'ala ini, semuanya itu munqadatun lillah, patuh kepada Allah Ta'ala, khadi'atun li sultanihi, tunduk kepada kekuasaan Allah Ta'ala, ya. Tidak ada yang tidak tunduk dengan hal ini. Tajri wafqa iradatihi wa qawa'amrihi,
semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak kauniyahnya Allah Ta'ala. Ini model yang juga membahas di model kauniyah syariah, tapi kita lagi saja ya. Ini yang seperti tadi ngomong. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan apa kehendak kauniyahnya Allah Ta'ala. Wa amrihi, dan ini mengikuti perintah Allah Ta'ala secara kauni. La yasta'si alaihi minha syai'un, tidak ada sesuatu pun dari makhluk tersebut yang ia durhaka kepada Allah Ta'ala, yang menentang Allah Ta'ala dalam perintah kauniyah tersebut. Taqum bi wallahi fiha, semua makhluk tersebut melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya. Si jantung bertugas untuk memompa apa? Jantung tugasnya memompa darah, ya kan? Dia terus bekerja. Si paru-paru bertugas untuk memompa darah, ya? Ya betul kan? Saya nggak tahu, saya tanya. Terus ginjal dan siang apa? Ya semuanya seperti itu ya. Itu semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti tugasnya masing-masing yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian anak ini semuanya. Pohon, ya kan? Melaksanakan tugasnya masing-masing. Air melaksanakan tugasnya masing-masing. Baik, tidak ada yang menentang Allah Taala. Baik. Waktu adi nataijaha binillah daqiq, dan semuanya itu menunaikan hasilnya ya, dengan aturan yang sangat detail, yang sangat lengkap ya. Dan ini hanya aturan Allah Ta'ala yang seperti ini, insya Allah memberikan aturan yang sangat detail sekali, dengan sangat rinci sekali, dan semua ditaati oleh makhluk manusia. Baik. Wa tanazzihu khaliqaha 'anil naqsi wal 'ajzi wal 'aibi, yang semuanya itu, semua makhluk ini mensucikan penciptanya dari sifat kekurangan, kelemahan, dan celaan. Jadi adanya makhluk-makhluk itu semua yang tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang bisa keluar dari perintah kauniyah Allah Ta'ala, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta mereka ini adalah zat yang maha sempurna, zat yang bisa menguasai seluruh makhluknya ya, yang mengetahui detail dari seluruh makhluknya ya. Jadi sempurna sekali, tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah ya, kita bisa memperhatikan makhluk-makhluk ini dengan ketundukan mereka itu semua kepada Allah secara kauni, kita bisa melihat tentang kesempurnaan sifat Allah. Kita akui Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Allah Ta'ala, bertasbih itu artinya apa? Mensucikan Allah Ta'ala dari semua jenis kekurangan, semua jenis kesalahan, semua jenis kelemahan ya. Bertasbih mensucikan Allah Ta'ala langit-langit yang 7, bumi dan apa saja, siapa saja yang di dalamnya. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Berarti orang kafir itu bertasbih kepada Allah kan? Nah, secara kauni mereka bertasbih kepada Allah, tapi secara syar'i mereka tidak, ya kan? Secara syar'i mereka tidak bertasbih kepada Allah. Secara kauni mereka bertasbih. Artinya apa? Tubuh mereka itu, jantung itu bertasbih kepada Allah, paru-paru bertasbih kepada Allah, betul? Ya kan? Ginjal mereka bertasbih kepada Allah, darah mereka bertasbih kepada Allah. Meskipun kita nggak tahu cara tasbihnya, tetapi itu hakikatnya bertasbih. Baik, tetapi orang kafirnya itu sendiri secara syar'i tidak bertasbih, tidak mau beribadah kepada Allah. Enggak, orang kafir nanti akan diadab oleh Allah karena bertentangan antara apa? Antara diri mereka dengan tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Tubuh mereka sudah bertasbih kepada Allah, kenapa kalian tidak mau bertasbih kepada Allah? Bertentangan, kontradiksi kan? Maka nanti akan diadab oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang muslim yang mukmin. Tubuh mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala, diri mereka pun bertasbih kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka orang yang selamat insyaallah Ta'ala di akhirat. Baik. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun di antara makhluk Allah Ta'ala illa yusabbihu bihamdihi, kecuali dia itu pasti bertasbih mensucikan Allah Ta'ala dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian
wahai manusia, tidak bisa memahami tasbih mereka, cara tasbih mereka seperti apa, ya, secara rincinya. Tetapi kita ketahui di sini secara global bahwa tasbih mereka itu adalah dengan apa? Ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fahadil makhluqatu samituha wa natiquha hayyuha wa mayyituha kulluha muti'atun lillah muqadatun li amrihil kauni. Maka semua makhluk-makhluk ini, baik yang samit itu diam, tidak berbicara. Seperti apa? Ini semuanya ya, yang tidak berbicara, benda mati. Ya. Wa natiquha, dan yang bisa berbicara yaitu manusia. Ya. Hayyuha wa mayyituha, yang hidup ataupun yang mati. Yang hidup seperti kita yang masih hidup ini, yang mati seperti benda-benda mati ataupun makhluk yang sudah mati. Ya. Kulluha muti'atun lillah. Semuanya ternyata taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah, yaitu tunduk kepada perintahnya yang kauni. Ya. Tunduk kepada perintah Allah Ta'ala yang kauni. Wa kulluha tunazzihu Allah 'anil naqais wal 'uyubi bi lisanil hali wa lisanil maqal. Dan semuanya mensucikan Allah Ta'ala, yaitu bertasbih kepada Allah Ta'ala tadi, mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan, berbagai macam dari berbagai macam aib atau pencelahan, baik dengan lisanul hal, baik dengan keadaan mereka, perbuatan mereka, yaitu kedudukan mereka tadi, ya, ataupun dengan lisanul maqal, ataupun dengan apa? Lisan maqal, ucapan-ucapan mereka. Ya. Semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Fakullama tadabbara al-'aqilu hadhihi al-makhluqati 'alima annaha khuliqat bil haqqi wa lil haqqi wa annaha musakharatun laysa laha tadbirun wa la isti'sa'un 'an amri mudabbiriha fal jami'u muqirruna bil khaliq bi fitratihim. Maka kata beliau, setiap kali orang yang berakal itu merenungi makhluk-makhluk ini dengan keadaan yang sudah dijelaskan kedudukan mereka secara kauni kepada Allah Ta'ala, maka kalau kita merenungi dengan sungguh-sungguh, orang yang berakal itu merenungi dengan sungguh-sungguh, alimah, dia akan mengetahui annaha khuliqat bil haqqi, bahwasanya makhluk-makhluk ini dicipta dengan hak, dengan kebenaran. Artinya tidak ada kesia-siaan, tidak ada kesia-siaan. Sampai pun makhluk-makhluk yang ada, yang paling buruknya sekalipun, ternyata ada istilahnya sisi haknya, ada faedahnya. Allah menciptakan iblis, walaupun dia ternyata orang yang ataupun makhluk yang paling berhak kepada Allah, ternyata di sana ada haknya juga. Allah tidak sia-sia menciptakan iblis, kan? Di sana kita bisa menemui ternyata iblis itu tunduk kepada Allah secara kauni dan seterusnya. Ada banyak yang lainnya. Demikian juga ketika kita melihat kadang sebagian kita itu kadang bertanya-tanya, ngapain ya Allah Ta'ala itu menciptakan babi yang kemudian diharamkan, ya kan? Babi diharamkan, babi itu binatang yang itu nggak boleh makan dagingnya, ya. Pokoknya itu jelek karena dia babi itu kan. Tapi kenapa Allah menciptakannya? Ya? Ternyata itu cuma diciptakan dengan apa? Bil haqqi. Ya, bil haqqi. Babi itu walaupun jelek, ya, dia tetap makhluk Allah Ta'ala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tunduk kepada Allah Ta'ala. Lebih baik daripada orang kafir. Kan gitu. Lebih baik daripada orang kafir. Karena babi itu punya beban atau istilahnya ya, punya kewajiban untuk tunduk kepada Allah Ta'ala secara kauni saja, tidak ada perintah syar'i kepadanya. Sedangkan orang kafir ada perintah syariat, yaitu Allah ataupun durhaka kepada Allah Ta'ala dengan perintah syar'i ini. Maka ada di sini, babi pun ada apa? Ada di sini faedahnya, ada hikmahnya Allah Ta'ala ciptakannya, walaupun dia diharamkan. Ini salah satu sisi saja ya, yang hikmahnya. Walaupun hikmahnya itu sangat banyak sekali tentunya. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluk itu, tidak ada satupun yang sia-sia. Khuliqat bil haqqi,
Semuanya diciptakan dengan hak. Ya, tidak ada kesia-siaan. Walil haqqi, dan dengan tujuan yang hak. Dengan tujuan yang hak. Ya. Untuk kita melihat, untuk kita merenungi, untuk kita bisa mendapatkan faedah pelajaran bahwasanya kita itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selain tunduk kepada perintah kauniyah Allah taala, juga tunduk kepada perintah syar'iyyah Allah Subhanahu. Ya. Jadi ini Allah Taala menciptakan alam semesta ini, ya kan? Menciptakan kita terlebih dahulu, ya, maksudnya kita berbicara tentang diri kita dulu. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Mengibadah Allah Taala, ibadah, ya kan? Dan Allah Taala menciptakan selain kita alam semesta ini, yang langit, yang bumi, dan yang sebagainya, agar kita itu bisa melihat dengan alam semesta tersebut, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban kita tunduk kepada Allah. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dalam surat Al-Qalaq di akhir surat, Allah Ta'ala menciptakan langit yang tujuh dan bumi semisal itu juga. Kemudian perintah Allah Ta'ala turun, senantiasa turun, ya, di antaranya tujuannya adalah lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya Allah Ta'ala menciptakan selain kita, makhluk seluruhnya selain kita, ya, alam semesta ini, langit, bumi, dan seisinya, dengan takdir-takdir yang Allah Ta'ala jadikan di sana, agar kita itu melihat, merenunginya, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa apa? Mengambil pelajaran, kita itu harus tunduk kepada Allah Ta'ala, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lil haqqi, semua makhluk diciptakan lil haqqi. Wa annaha musakharatun, dan bahwasanya semua makhluk itu musakharat, ditundukkan oleh Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala. Laisa laha tadbirun wa istihsa'un 'an amri mudabbiriha. Mereka makhluk-makhluk itu tidak memiliki pengaturan sendiri, dan mereka tidaklah bermaksiat, durhaka, menentang dari perintah pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah mengatur diri mereka sendiri, tapi mereka telah diatur oleh Allah Ta'ala, dan mereka tidak menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Fal jami'u muqirruna bil khaliqi bi fitratihim. Maka seluruh makhluk itu mengakui terhadap Sang Khaliq dengan fitrah mereka, ya. Inilah ma'asyiral ikhwan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dijelaskan oleh penulis di sini tentang kedudukan seluruh makhluk, ya, bahwa ternyata makhluk itu seluruhnya tidak ada pengecualian, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud kedudukan ini yaitu kedudukan terhadap perintah kauniyah Allah Ta'ala, ya. Ada perintah syar'iyyah Allah Ta'ala, maka yang tunduk kepadanya adalah orang-orang yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah lebih lanjut, ya. Dari bulan ini kita akan baca insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga orang berkenan akan kita. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.